Oke, kita masuk di sesi 11 ya, bicara tentang User Acceptance Test atau UAT. Mungkin dari Anda sudah familiar juga ya, dengan istilah UAT. Oke. Nah, ini, pengembangan software ya, SDLC. Pasti juga Anda udah jago-jago, apa itu SDLC, tahapannya kayak gimana ya. Dimulai dari requirement analysis, kemudian ke design gitu. Development, testing, sampai dengan maintenance. Banyak yang bilang, lebih mempersingkat, waktu pengembangan gitu ya, walaupun muncul lagi yang metode agile gitu ya, yang lebih, untuk kebanyakan startup pakai metode itu ya. Karena tiap hari boleh jadi ada requirement-requirement baru ya. Jadi requirement udah firm seperti apa gitu ya, begitu ada, program baru ternyata ngerombak lagi banyak. Itu kenapa mungkin, pertimbangannya, perusahaan-perusahaan startup ya, kayak Gojek, Grab gitu ya, kemudian Agoda, dan yang lainnya gitu ya. Dia punya, kumpulan developer yang banyak gitu ya. Kayak orang mau buat, aplikasi baru aja gitu ya. Dia punya dan komplit gitu. Walaupun dalam perjalanan bisnisnya ternyata, si startup-startup ini, ngos-ngosan juga ya. Kita baru dengar ya seminggu, 2 minggu yang lalu, atau 3 minggu yang lalu lah ya, sebulan inilah. Banyak startup yang nge-layoff, karyawannya gitu ya. Ada beberapa mahasiswa saya di S2, eee, ngalamin itu ya, karena dia kerja di Gojek, di Tokopedia gitu. Dia terpaksa di-layoff, eee, karena memang, bisnisnya terlalu berat gitu ya. Jadi memang, kendaraannya sama gitu ya, tapi muatannya terlalu banyak. Otomatis ya dia harus ngurangin muatan gitu ya. Namanya perusahaan kalau dia mau untung, dia perbesar penjualan atau dia ngurangin cost. Kalau membesar penjualan, ya performanya bisa bisa teman-teman lihat ya. Perkembangan startup itu hanya berdasarkan valuasi ya. Valuasi itu dia dari nilai transaksi ya, bukan berdasarkan revenue. Jadi ngukur ngukur keberhasilan, suatu startup gitu ya, dia masuk Dekakon, Unicorn, atau Tetracorn yang sebagainya gitu ya, berdasarkan nilai transaksinya. Gambarannya gini teman-teman, gambarannya kalau Anda beli, barang di Tokopedia, katakanlah Anda beli TV gitu ya, TV-nya itu harganya 2 juta, maka yang diakui sebagai, GTV-nya, Gross Transaction Value-nya adalah 2 juta. Jadi si Tokopedia itu menganggap, gross transaction value-nya itu 2 juta, walaupun 2 jutanya itu sebenarnya cuma mampir aja gitu. Si Tokopedia itu cuma sebagai intermediary aja. Waktu dia terima duit, masuk ke rekeningnya dia, begitu barangnya di-accept sama pembeli, sama buyer, kemudian, uang kemudian diterima, dikonfirm nggak ada masalah, kemudian uang itu dilempar lagi ke penjual gitu. Nah, itu diakui sebagai gross transaction value-nya si, Tokopedia. Itu kenapa dia nilainya bisa dekakorn gitu ya, puluhan triliun ya. Nah, bahkan yang fenomenal ya Gotoh itu ya, eee, jadi penopang di pasar modal ya. Dan sekarang keadaannya lagi turun ya, turun jauh. Value-nya dari ratusan, sekarang udah tinggal puluhan. Jadi, seperti itu. Untuk software development, life cycle ini, banyak teman-teman, yang skripsi menggunakan metode ini untuk pengembangan, sistem informasi. Ya ini, tahapan-tahapannya, mulai dari requirement analysis ya, itu apa, design, development ya, kemudian testing sampai dengan, maintenance.
menghalangi. Kemudian dalam proses tes sistem itu ada beberapa jenis komponen ya. Pengujian yang mulai dari tes prosesnya atau proses pengujian, kemudian kita membuat perangkat pengujiannya apa. Perangkat pengujian tuh bermacam-macam ya, bisa berupa form gitu ya, mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, lingkungan pengujian, test environment. Karena ada beberapa software mungkin ada hubungannya juga ya, dari lingkungan dan sekitarnya gitu. Nah, ini komposisi pengujian ya. Ini ada test environments, dia provide platform for the operation di testware-nya, kemudian ini test team-nya, dia mendesain desain implementasi, kemudian dia meng-create articulate ya. Kemudian dari testware-nya ini operated in accordance with test process. Kemudian dari test process ini baru determine the usage seperti itu. Nah, ini penjelasan ini testing apa gitu ya. Kemudian komponen subsistem ini. Subsistem testing itu pengujian dari subsistem terhadap sebuah sistem yang dibuat secara parsial sebelum modul-modul ini digabungin gitu ya. Kalau integration dia menghubungkan integration atau product testing, jadi yang modul-modul itu yang satu bagian itu mulai diintegrasikan. Kemudian ada string, type string, ada system string ya. Kemudian masuk ke user acceptance test ya, untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dihasilkan itu sesuai dengan requirement yang sudah disepakati di awal. Banyak yang berkembang ya saat user acceptance test. Biasanya ada nggak banyak terjadi ya, begitu user acceptance test ternyata ada requirement baru. Masalahnya banyak ya, masalahnya boleh jadi waktu mendeklar requirement di awal itu tidak clear ya. Si user itu tidak tidak menjabarkan ya keseluruhan bisnis prosesnya, atau mungkin dari pihak pengembangnya kurang bisa menggali informasi yang ada di user. Akhirnya ada dispute saat melakukan UAT. Biasanya kalau dispute saat melakukan UAT balik lagi ke requirement yang disepakati di awal. Biasanya udah ada tanda tangannya tuh di atas materai. Kalau memang ada pengembangan baru gitu ya, sifatnya minor ataupun major, nanti bergantung dari kesepakatan di awal. Ada yang kesepakatan di awalnya ada pengembangan minor, sifatnya minor gitu ya. Itu masih di-cover oleh developer, atau kalau misalkan dia minor, ya itu nggak di-cover sama developer. Berarti ada hitung-hitungannya. Nanti ada hitung-hitungan man hour-nya. Misalkan ada perubahan minor, nah minor ini butuh waktu kerja berapa hari? 1 hari atau 2 hari. Nah, kemudian dari waktu kerja itu yang ngerjain berapa orang, berapa tim gitu ya. Nanti tinggal dikali aja tuh man hour-nya dikalikan jumlah hari. Kalau memang dia dikenakan charge. Tapi kalau dia nggak dikenakan charge untuk perubahan minor, ya udah tinggal dikembangin lagi aja gitu ya. Tapi kalau misalkan major biasanya jarang ya developer yang mau gitu ya ngerombak sistem informasi yang udah jadi ya. Kalau itu terjadi, itu bisa bisa kerja lagi dari awal. Project-nya bisa molornya bisa lama lagi gitu ya. Mungkin saya udah pernah cerita waktu sebelum mites gitu ya. Saya pernah perusahaan tempat saya kerja dulu pernah ingin membuat sistem billing waktu itu. Sistem billing ini kita hire lah developer. Perusahaan developer bukan developer. Nah, perusahaan developernya ini ngirim
perwakilan developernya lah satu ditempelin kerjanya di tempat di kantor saya. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya dia mau menggrab informasi, grab proses bisnis dan segala macam. Karena memang ini perusahaan baru waktu itu, saya juga masih setup gitu. Ternyata requirement itu nggak ada yang firm gitu ya, nggak ada yang jelas. Akhirnya kesepakatan di awal software itu jadi selama 6 bulan, tapi begitu 6 bulan berikutnya gitu ya, ini software belum jadi sedikit pun gitu. Bahkan requirement-nya juga masih berubah-berubah gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi karena kedua perusahaan ini saling ngotot gitu ya. Akhirnya yang di-push adalah developer-nya untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Yang terjadi ya udah, developer-nya begitu bermasalah itu, engineer-nya ya udah dia kabur gitu aja gitu. Di perusahaannya nggak resign, tapi dia nggak datang ke kantor gitu ya. Begitu kejadian kabur satu engineer gitu. Besoknya idle gitu beberapa hari, akhirnya datang engineer baru, dan engineer baru ini tarik requirement lagi dari awal. Nggak lama, sebulan 2 bulan udah mental lagi orang. Akhirnya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi akhirnya ya udah kontraknya batal. Saling klaim lah. Saling klaim, saling klaim merasa dirugikan gitu ya. Nah, itu jadi panjang urusannya. Nah, kalau Anda nanti jadi developer gitu ya, Anda harus punya kesepakatan tuh di awal. Requirement-nya harus jelas gitu ya. Ngembanginnya seperti apa, waktunya berapa lama, time frame-nya, ruang lingkupnya apa aja gitu ya. Kalau Anda nggak ada kejelasan di awal, boleh jadi nanti Anda akan buang-buang waktu ya. Nggak dapat duit, boleh jadi Anda rugi. Kayak perusahaan yang tadi saya ceritain, perusahaan developer itu pasti rugi tuh. Karena dia ngegaji engineer itu selama 6 bulan dan nggak dapat hasil apa-apa gitu ya. Dia cuma dapat DP aja di awal berapa persen. Sisanya belum pasti nggak dibayarin. Karena apa? Karena sistem informasinya nggak jadi gitu ya. Oke. Nah ini test plan templates, modelnya sih bisa bermacam-macam ya. Ini perencanaan pengujian untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan pada waktu pengujian dilakukan. Jadi ini acuan aja, boleh jadi modelnya seperti ini atau ada lagi model yang lain, gitu ya. Tergantung nanti kesepakatan aja atau tergantung nanti template dari masing-masing perusahaan. Biasanya tiap perusahaan punya template masing-masing berdasarkan kebiasaan mereka ya, berdasarkan best practice-nya mereka. Nah ini penjelasannya test plan templates, ini ada overview ya. Rancangan pengujian meliputi tujuan testing, metodologinya apa, kemudian objek testingnya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau bonds itu apa aja sistem yang diuji dan nggak diuji. Kemudian menjelaskan definisi yang terhubung dengan proses pengujian. Nah, di mana dalamnya itu ada scope, scope kerja, definisi, setting gitu. Kemudian yang berikutnya ada quality risk. Ini hasil analisis sebuah kualitas resiko yang telah dilakukan sebelumnya. Biasanya quality risk ini udah dari awal diprediksi. Ini ada proposed schedule milestone, jadwal kegiatan pada kegiatan utama dalam melakukan pengujian. Ada transition, kemudian ada test configuration, ya, pengujian perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, serta lokasi pengujian. Ini test system, gitu ya. Kemudian ada test execution. Ini proses pengujian yang dipengaruhi beberapa faktor. Ada 6, ada key participant, kemudian test case, bug tracking, bug isolasi, klasifikasi,
test release management, test cycle, kemudian ada test hours. Yang berikutnya ada risk and contingency, ada change history, reference document, ada FAQ-nya juga nih. Biasanya nih bisa apa ya, membantu orang yang baru ya, baru terlibat untuk bisa memahami operasional dari sebuah sistem. Kemudian ada tes tracking spreadsheet ya. Ini untuk ngelola jalannya suatu proses pengujian ya. Tahapannya kayak gimana? Ada 4 test yang diperhatikan. Ada sisi environmental, kemudian sisi bebannya, capacity dan volume ya. Kemudian ada basic functionality, ada standarnya. Modelnya kayak gini ya. Ini environmental, apa aja yang dilakukan, operating thermal profile dan segala macam ya dirincikan. Kemudian state-nya kayak gimana, sistem config-nya gimana, bug-nya ada apa enggak gitu ya. Kemudian nih load capacity-nya dari sisi apa? Dari sisi CPU, memori, gimana kondisinya gitu ya. Kemudian ada basic functionality ya. Kemudian di sini ada lagi standar ya. Kemudian ada bug tracking database. Ini bagian dari bug tracking system. Jadi kalau bug tracking system ini aplikasi yang memudahkan si developer itu melacak fault dari sebuah sistem. Jadi bisa seperti bug report ya. Nah, bug tracking database itu penyimpanan bug reportnya itu. Jadi ada history yang bisa digunain si tester untuk melacak nih problemnya pernah terjadi apa aja. Keuntungannya apa? Keuntungannya ada 5 nih, memberikan informasi terkait bug secara rinci. Jadi kalau dia pernah bug apa, kemudian langkah yang dilakukan seperti apa gitu ya. Kemudian memudahkan pencarian bug yang pernah terjadi. Jadi udah pernah terjadi nih bug seperti ini nih, maka bisa di tracking waktu itu si engineer itu ngelakuin apa gitu ya. Kemudian ada perbaikan bug dilakukan berdasarkan prioritas dan efek pada sebuah sistem gitu ya. Nah ini yang keempat, bug yang sudah pernah terjadi memberikan gambaran sebagai referensi. Jadi ya itu tadi rekordan bug-nya itu jadi ketahuan nih. Pernah nemuin bug seperti ini, langkah yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian sebagai informasi untuk support department. Nah ini user acceptance test, dia proses validasi sebuah sistem gitu ya, apakah sesuai dengan requirement dari penggunanya gitu ya. Biasanya itu melibatkan 2 pihak ya, ada klien atau user dan juga ada developer gitu ya. Kalau digali lebih dalam siapa sih klien dan user ini gitu? Apakah si manajernya gitu? Apakah si direkturnya gitu ya? Ataukah karyawannya gitu? Boleh jadi tiga-tiganya benar gitu. Sepanjang tiga-tiganya ini menggunakan langsung sistem informasi tersebut gitu ya. Jadi kalau dia nggak menggunakan, misalkan si direktur nggak menggunakan, ya nggak perlu dia terlibat di UAT ya. Dia hanya cukup mengetahui aja. Yang terlibat siapa? Yang terlibat anak buahnya gitu ya. Levelnya apa? Kalau levelnya staff, yang digunakan oleh staff ya staff aja. Gitu. Nanti staffnya yang sign di sana bahwa requirement-nya sudah sesuai dengan yang dia butuhkan gitu ya. Tapi kalau misalkan aplikasi tersebut atau sistem informasi tersebut digunakan juga oleh level direksi ya. Contohnya misalkan sistem informasi penunjang keputusan misalkan gitu atau business intelligence gitu ya. Nah, yang makanya kan level-level C ya, otomatis
saat melakukan UAT yang sign di sana adalah level C ya, karena dia dia yang menggunakan sehari-hari, dia harus sesuai ya dengan proses bisnis bisnis yang dia butuhkan gitu. Kalau dia minta variabel tampilan di sistem informasi penunjang keputusannya gitu ya, maka harusnya disupport juga ya. Begitu tampilannya nggak sesuai dengan yang diinginkan, nah itu bisa aja dia menolak gitu ya. Tapi nanti tergantung kesepakatan di awal juga. Biasanya si klien atau user ini ada di awal, ada di pertengahan, ada di akhir juga gitu. Ada beberapa yang ngelibatkan user juga ya. Di SDLC itu kan dibuatnya per modul-modul ya. Begitu satu modul jadi, coba di-deliver ke user sesuai atau enggak gitu. Kalau sesuai, oke, maka deliver lagi modul yang lain gitu. Begitu begitu semua modul udah jadi baru diintegrasikan ya. Setelah diintegrasikan barulah terjadi UAT. Oke, pokoknya sepanjang dia menggunakan ya dia terlibat dalam UAT. Tapi kalau dia nggak menggunakan ya nggak perlu terlibat. Jangan sampai yang melakukan UAT adalah orang yang nggak pernah menggunakan sistem tersebut gitu ya. Kalau itu terjadi nanti akan ada masalah tuh ke depannya. Boleh jadi saat dia saat si usernya menggunakan gitu, itu nggak familiar gitu, nggak sesuai yang dia inginkan atau nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu akan jadi masalah nanti. Prosesnya apa aja di UAT? Yang pertama ada perencanaan ya. Perencanaan dari proses awal sampai dengan proses akhir karena ada output-nya adalah keputusan ya. Go or no go biasanya di UAT itu. Kalau misalkan go berarti di-accept gitu ya. Diterima, maka kalau ke depan ada permasalahan, maka itu ditanggung di luar proyek tersebut. Menjadi proyek baru kalau misalkan. Tapi kalau misalkan di proses UAT-nya itu nggak di-accept gitu, maka harus segera diperbaiki. Nah, ini rencana UAT ini harus dikerjakan bersama gitu ya. Kemudian beberapa bagian seperti environment, date ya, siapa yang melakukan ya, tugas dan tanggung jawab, kemudian hasil dari proses analisis dan juga entry exit kriterianya juga dituangkan dalam proses perencanaan tersebut. Yang berikutnya yang kedua ada persiapan. Jadi saat kita melakukan pengujian diperlukan data testing yang dibuat sesuai dengan requirement-nya. Jadi kalau Anda buat sistem informasi kan biasanya ada tahapannya. Misalkan Anda buat suatu perintah mulai dari proses awal, langkah-langkahnya seperti apa sampai proses akhir tuh didetailkan apa yang dilakukan dalam mengeksekusi sebuah perintah gitu ya. Semua langkah itu dipersiapkan gitu ya, agar saat operasional nanti begitu dia mengulangi langkah yang sama itu nggak akan ada dispute ya, antara persiapan dan juga proses realnya. Jadi dikondisikan seolah itu seril mungkin ya, bahkan sampai misalkan sistem informasinya itu dikasih load transaksi 1 juta transaksi gitu ya, maka dibutuhkan perangkat perangkat tambahan tuh untuk menciptakan 1.000 transaksi dalam waktu 1 menit misalkan gitu ya. Dibebankan tuh 1.000 transaksi dalam waktu 1 menit. Kalau dia pas gitu ya, kalau dia bisa sesuai, kalau dia bisa menampung load transaksi di 1 menit sesuai dengan requirement, maka itu bisa sukses gitu ya. Di note sebagai sukses. Tapi kalau nggak sukses ya udah failed gitu ya. Nah, itu nanti
yang keterangan failed itu harus segera diperbaiki. Begitu dia selesai perbaikan gitu ya, maka dilakukan tes ulang terhadap apa? Terhadap requirement yang dianggap gagal. Nah, ini pengolahan dan eksekusi. User yang menggunakan sistem berperan sebagai penguji yang memastikan kasus yang akan dicoba, membuat persiapan data untuk uji coba dan juga eksekusi UAT. Ketika proses pengujian berakhir, user wajib memberikan kesimpulan. Jadi begitu satu eksekusi berakhir, dia wajib kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa? Accept atau not accept, gitu ya. Kalau accept, misalkan ada catatan kecil ya silakan masukin catatan kecil ya. Berarti ada revisi minor gitu ya, perbaikan minor. Nah itu bisa jadi penyempurnaan di proses tahapan berikutnya. Nanti begitu jadi begitu selesai proses minor tersebut nanti di running lagi. Memastikan solusi atau persyaratan atau requirement sudah sesuai dengan sistem yang ditawarkan. Bila ada bugs, error, atau keliruan, kita testing dapat didokumentasikan. Jadi setiap kejadian ya, yang terjadi selama proses testing, maka itu dicatat. Misalkan saat dia login, login username dan password gitu ya, begitu masuk ke username dan password, tampilan UI-nya salah, misalkan gitu ya. Atau tampilan UI-nya ada apa? Kalau minor biasanya kata-katanya yang typo misalkan ya. Itu bisa jadi catatan-catatan dalam proses UAT. Semua kejadian itu direkam ya. Bisa berupa catatan atau bisa berupa voice record gitu ya. Atau bisa berupa video record. Jadi kelihatan apa yang dilakukan di UAT. Nah, ini tipe dari UAT ya. Yang pertama ada alpha dan beta testing. Ini alpha testing itu proses pengujian yang fokusnya pada pengembangan, dikerjakan oleh internal team biasanya, kemudian diuji oleh user terakhir atau klien. Dengan adanya alpha testing akan membantu proses perbaikan masalah yang ditemukan dan juga meningkatkan kualitas dari sistem atau produk. Yang kedua ada beta testing, ini proses pengujian yang fokusnya pada produknya dari pengguna. Nantinya penguji akan memberikan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan sistem atau produk. Hal itu dapat meningkatkan kualitas produk. Oke. Berikutnya ada contract acceptance testing ya. Ini pengujian yang fokusnya untuk meyakinkan bahwa produk telah sesuai dengan persyaratan yang disetujui, telah sesuai dengan requirement dalam kontrak antara klien dan juga developer. Nah, itu biasanya jadi acuan ya. Kemudian yang ketiga ada regulation acceptance testing ya, dari tipe user acceptance testing, menjalankan pemeriksaan pada produk yang dikembangkan telah sesuai dengan peraturan yang ada dan memastikan nggak melanggar hukum gitu ya. Agar kemudian hari nggak ada kerugian ya di antara salah satu pihak dari klien ataupun dari si developer. Jangan sampai begitu. Biasanya nih sistem informasi yang berkaitan dengan proses bisnis di pemerintahan misalnya. Apakah sistem informasi pajak atau yang lainnya gitu ya. Karena berhubungan dengan proses bisnis yang ada di Ditjen Pajak gitu ya. Kalau itu nggak sesuai, biasanya akan jadi problem di kemudian hari regulasinya. Langkah yang diambil kalau dia tabrakan sama regulasi. Atau bisa juga regulasi yang berubah gitu ya. Kalau regulasinya berubah berarti ya mau nggak mau gitu ya. Sistem informasi yang dipakai oleh non-government ini harus menyesuaikan gitu ya. Apa yang ada di government. Kemudian ada operational acceptance test, ya, acceptance testing, gitu ya. Testing yang dikerjakan untuk meyakinkan alur pada sistem dapat digunakan. Mulai dari alur kerja,
dalam rencana cadangan, gitu ya. Pelatihan user, sharing proses perawatan sistem, dan juga keamanan. Yang kelima ada black box testing. Nah, ini kita udah pelajarin kemarin black box testing, menganalisa fungsi pada sistem atau produk tanpa mencari tahu struktur atau source code yang ada dalam sistem. Jadi pengujiannya fokus pada persyaratan yang dimiliki pada sistem ya. Pengujian hanya cukup memastikan dan mengetahui bagaimana produk atau sistem itu bekerja tanpa mengetahui bagaimana sistem itu terbentuk. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya bisa memudahkan programmer ya, dalam proses pengerjaan. Ya, ya ini manfaat pertama ini baik dari pengguna tim internal dan pengguna terakhirnya, usernya itu punya kesempatan untuk melakukan pengujian ya sebelum dia run operationally ya, sebelum dia go live ya. Dan pengujian dilakukan oleh pengguna dapat memberikan tanggapan berupa masukan ya, atau kritik atau saran ya dari sistem atau produk yang di-develop. Kritik saran tersebut dapat memudahkan programmer untuk meningkatkan kualitas dari produk yang di-develop serta dapat fix bugs atau error ya yang ditemukan oleh pengguna. Biasanya UAT normal ya, ada apa minor fault gitu ya, biasanya normal. Dan itu juga generally ya, umumnya saat menemukan minor problem ya, itu tidak ada biaya tambahan atau mungkin malah dari sisi developernya ya melakukan kesalahan minor problem ya. Nah itu nggak masuk sebagai denda gitu. Kecuali nanti apa projectnya molor gitu ya. Penyebabnya adalah developernya nggak deliver produk. Nah itu bisa jadi kena charge ya, kena denda. Oke, berikutnya yang kedua, manfaat dari user acceptance test adalah kesesuaian dari user ya. Pengembangan sebuah sistem bertujuan untuk memudahkan si user ya, atau bisa dikatakan ya sebagai user friendly. Seperti misalkan sistem informasi yang Anda gunakan gitu ya, apapun itu sebelum di-deliver ke Anda itu biasanya dia deliver dulu ke tester ya, diuji dulu. Sama kayak game aja lah, sebelum dia di-launch ke pasaran gitu ya, maka di trial dulu ya. Ada reviewer game kan, kerjanya nge-review game aja, dia kasih masukan kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu ya, harusnya seperti apa gitu ya, dia kasih masukan dan gajinya gede juga tuh ya, reviewer game. Kerjanya tiap hari main game aja tuh. Kemudian biasanya user itu dia lebih lebih paham ya terhadap proses bisnis ya. Nah, kemudian memastikan produk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bisa dipakai lah ya. Jangan sampai begitu sistem informasinya itu jadi ternyata ada resisten ya dari user untuk menggunakan sistem informasi tersebut. Biasanya alasan perusahaan ya, membuat sistem informasi adalah meminimalisir terjadinya kesalahan ya, kesalahan yang disebabkan oleh human error ataupun ada extraordinary ya. Extraordinary itu ada campur tangan manusia yang membuat sistem itu jadi error gitu ya. Proses bisnis itu jadi bermasalah ya. Nah, itu dibuatlah sebuah sistem. Biasanya untuk migrasikan gitu ya. Kalau orang udah biasa dengan proses bisnis yang saat ini, begitu dia ditawarkan sebuah sistem, biasanya akan ada resisten ya, dari internal organisasi ya, dari si user tersebut biasanya ada resisten. Nah, untuk mengatasi resisten itu, maka sistem informasi ini harus dibuat ya sesuai dengan
keinginan si user gitu ya, untuk membantu dia dalam proses kerja dan pastinya harus user friendly ya, digunainnya gampang gitu ya. Kemudian belajarnya nggak terlalu susah-susah banget gitu ya. Itu, menjadi sebuah, perhatian. Kemudian yang sorry, oke. Kemudian yang ketiga, hemat tenaga. Yaitu dilakukan untuk mengetahui adanya bug atau error yang terjadi di sebuah sistem ya. Bila UAT telah dilakukan, dengan baik, kecil kemungkinannya itu, akan ada problem ya. Kalau UAT-nya udah apa, udah udah clear ya tahapan-tahapan dan semua function-nya udah bisa dipetakan, udah bisa apa, eee, realisasikan gitu ya, biasanya kecil kemungkinannya, di kemudian hari ada permasalahan. Biasanya kalau, sistem yang, go live gitu, begitu ada permasalahan, akan butuh waktu yang, lumayan effort-nya, ketimbang sistem yang, sebelum go live. Karena kalau udah go live dia harus, menyediakan penggantinya gitu ya. Atau kalau memang nggak ada gantinya berarti ada limitation ya, sistem itu down gitu ya. Kalau, eee, limitation itu misalnya, waktunya juga terbatas. Waktu pengerjaannya juga nggak bisa di waktu orang-orang menggunakan gitu ya. Nah itu jadi permasalahan. Nah ini contoh contoh dokumen testing. Nah ini contoh dokumen testing, misalkan ini ada uji fiturnya ya, dari login gitu ya. Kemudian detail pengujiannya apa, dia, verifikasi username, kemudian dia verifikasi password gitu, jenis pengujiannya kayak gimana. Kemudian di sini ada ini khusus rencananya, kemudian ada create FPB outlet gitu ya, view gitu ya, create purchase order, view purchase order, laporan, approve purchase order, update harga, tanda terima barang, entry of name, dan sign out sampai ke keluar lagi ya. Kalau misalkan di, sistem informasinya itu ada, multi user ya, user-nya nggak cuma satu, maka setiap tahapan dari role dari setiap user itu harus, direncanakan ya, dibikin skenario bagaimana pengujiannya. Dia pakai jenis pengujian yang seperti apa gitu ya. Nanti dari situ baru, diklasifikasi tuh, di trial ya. Misalkan kayak kayak apa, pengujian, login misalkan ini. Data masukannya apa? Nih data masukan, username dan password gitu ya. Yang diharapkan hasilnya apa? Jika username dan password valid, maka user berhasil masuk ke dalam sistem. Jadi begitu, username dan, password-nya valid, maka dia harus bisa diterima ya. Kemudian, hasilnya gimana, pengamatannya gimana, gitu ya. Begitu dia masukin username dan password yang valid, hasil pengamatan, data loginnya diterima, user berhasil masuk ke dalam sistem, berarti kesimpulannya diterima. Atau antitesisnya gitu ya, data masukannya dimasukin yang salah, misalkan ya, username-nya salah, password-nya salah gitu ya. Kemudian hasil yang diharapkan gimana? Hasil yang diharapkan, apa nih, kayak gini ya, hasil yang diharapkan gagal masuk sistem, ditolak gitu ya. Maka, apa, hasil pengamatannya gimana? Loh, sorry. Hasil pengamatannya gimana gitu ya. Begitu dia gagal masuk ke dalam sistem, maka, ada pesan error apa di dalamnya. Nah, ini misalkan nih menampilkan pesan login gagal dan nggak berhasil masuk ke dalam sistem gitu ya. Kesimpulannya gimana? Diterima atau ditolak gitu ya. Kalau misalkan dia masukin username-nya salah, password-nya salah gitu ya, kemudian hasilnya adalah, dia bisa masuk ke dalam sistem, maka kesimpulannya tinggal gitu saja ya, gagal gitu ya. Nanti ini jadi bahan pertimbangan,
menjadi bahan perbaikan ya bagi si developer untuk apa? Untuk memperbaiki bugs ini. Kemudian ini kayak ngisi form gitu ya. Kemudian hasil yang diharapkan jika data pada form sudah diisi dengan lengkap dan benar, maka sistem akan memproses data tersebut masuk ke dalam database. Gitu ya. Hasilnya gimana? Data yang diinput benar, sistem masuk memproses data ke dalam database, dicek tuh dalam database. Ya, di inputnya apa gitu ya, dicek di database, ke record atau enggak. Kalau misalkan nggak terrecord, maka di pengamatannya ditulis nih, data berhasil diinput, cuma nggak ke-record di dalam database. Maka hasilnya apa gitu, misalkan diterima dengan catatan data record yang ke dalam database harus segera diperbaiki. Nanti biasanya ada timeline-nya tuh ya, after UAT, waktu perbaikannya berapa lama ya. Itu biasanya berdasarkan kesepakatan juga di awal. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan gitu ya. Nanti kalau kalau di luar dari itu, misalkan waktu perbaikan, waktu untuk memperbaiki bugs itu katakanlah seminggu sesuai kesepakatan. Maka apabila over dari 7 hari, misalkan hari ke-8 dia baru store-in ya, revisinya, maka, si developer-nya itu bisa dikenakan penalti, bisa dikenakan penalti. Tapi kalau misalkan si developer-nya itu udah deliver produknya sebelum, waktu perbaikan gitu ya, berakhir gitu ya, itu bisa di-accept gitu ya. Nanti di-testing lagi gitu, eee apa, sesuai yang diinginkan atau enggak gitu ya, atau enggak, dites lagi di sini username dan password-nya salah gitu ya, ternyata begitu dicoba nggak masuk ke dalam sistem, tapi apa, nggak ada pesan ini nih, login gagal gitu ya. Nggak ada pesan login bermasalah gitu ya, atau nggak ada pesan, password yang Anda masukkan salah misalkan, atau nggak ada pesan username yang Anda masukkan salah misalkan gitu. Kalau requirement-nya di awal seperti itu, maka dia harus, hasilnya harus seperti itu gitu ya. Itu baru masuk ke accept gitu ya, atau diterima gitu. Jadi kalau misalkan dia ditolak ya harus diperbaikin. Nah, tapi kalau misalkan gimana nih kalau kalau dari semua rencana skenario pengujian gitu ya, 50% lebih, hasil pengujian itu adalah, failed gitu ya, gagal. Nah itu, boleh apa, diserahkan lagi tuh ke developer ya, karena kesepakatan di awal misalkan ada waktu 1 minggu ya, kalau dia over 1 minggu maka, dianggap dia telat mendeliver produk ya. Nah, itu dikenakan penalti itu, per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa, sampai, per tahunnya berapa gitu ya. Nanti, dikenakan penalti sesuai dengan kesepakatan di awal. Biasanya kalau di pemerintahan gitu ya, itu langsung dipotong teman-teman ya. Misalkan, nilai project kita, katakanlah 200 juta gitu ya. Ternyata waktu kita deliver ke apa, ke klien kita gitu ya, ternyata itu udah lewat 1 minggu gitu ya. Nanti tinggal lihat aja di kontrak gitu ya, 1 minggu itu pengurangnya berapa lama ya, berapa persen yang dikurangin gitu ya. Kalau misalkan, udah, tertera di sana ya, tiap keterlambatan pengiriman produk lebih dari 1 minggu, maka dikenakan, 5% dari nilai project gitu ya. Berarti artinya apa? Berarti yang kita dapatkan pembayarannya hanya 95%. Itu jadi resiko ya, resiko si developer, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu materinya, yang bisa saya sampaikan. Kita cek dulu ya. Tadi katanya siakat udah bisa ya? Nah, oke, siakat udah bisa. Hak akses di e-learning untuk saat ini. Oh, e-learning tersedia bagi dosen yang
Nah, ini nggak keluar nih, oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya ya teman-teman ya. Untuk tugas pertemuan ke-10 silakan langsung segera dikumpulkan nanti ya setelah e-learning-nya up gitu ya. Anda harus segera mengumpulkan. Kemudian untuk tugas ke-11 akan saya mundurkan ya waktu deadline-nya sesuai dengan kapan nyalanya si e-learning ini ya. Kalau dia nyalanya besok berarti ya saya mundurin 1 hari gitu ya. Kalau nyalanya 2 hari lagi ya saya mundurin 2 hari gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Pak, terima kasih. Ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan. Nanti sambil sama-sama mantau aja learning-nya kapan live-nya ya. Saya rasa cukup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ayo. Salam.